Untuk sekelas seorang presiden tentu tidak perlu membuat drama, ya, karena presiden tidak perlu persetujuan siapapun, presiden tidak perlu harus melihat siapapun. Kalau presiden menilai Kapolri sekarang sudah layak diganti, ya ganti aja. Lihat ke belakang, setiap mau pergantian Kapolri ada yang beginian, ya kan, selalu mengatakan, wah kalau nanti Kapolri diganti dampaknya akan lebih baik, selalu begitu, ya. Tapi apa yang terjadi setelah ganti Kapolri, tetap aja mereka serang gitu, kan. Jadi nggak akan ada dampaknya, toh dampak yang pergantian Kapolri itu tidak akan bisa berdampak secara luas, karena bagaimanapun Kapolri itu tetap menjalankan protap yang ada, aturan yang ada, undang-undang yang ada. Soal geng Solo itu kan adalah ciptaan, ya, kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi dan tidak suka dengan kehidupan bernegara yang aman dan lancar, kan. Mereka yang menciptakan kan soal geng Solo, ya. Jadi idealnya adalah Kapolri kalaupun diganti, idealnya adalah sesuatu yang menurut Pak Prabowo ideal. Itu yang paling ideal. Ya. Karena ideal menurut saya, menurut pengamat politik, menurut si Anu, itu adalah sesuatu yang tidak ideal. Termasuk ketika saya ngomong, itu adalah sesuatu yang tidak ideal. Kenapa? Karena yang paling sosok yang paling ideal adalah orang yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Halo kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini Persepsi bersama saya Nugroho Habibie dan Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia Bang Teddy Gusnedi akan berbincang tentang isu yang sedang beredar, yakni isu pergantian Kapolri Jenderal Sigit. Nah, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini disebut-sebut isunya diganti gitu, Bang. Nah, dalam proses ini erat isu pergantian Kapolri ini karena terkait dengan tanda kutip kurang suksesnya penanganan polisi atau blunder, ya, bahkan dikatakan blunder sampai kejadian Brimob nabrak ojol itu, sehingga isu pergantian Kapolri santer bergulir. Nah, kira-kira menurut Bang Teddy ini seperti apa nih? Ya, terima kasih ya Mas Habibie, ya. Jadi kita mesti ngelihat, ya, bahwa ada ramai-ramai soal pergantian Kapolri, ya. Itu sudah jelas bukan dari presiden, ya, karena dari presidennya sendiri tidak ada namanya surat presiden ke DPR, ya. Pihak DPR sudah mengecek juga nggak ada. Nah, artinya yang menginginkan pergantian ini bukan presiden. Itu dulu nih, ya. Karena kalau presiden mau mengganti, ya ngapain mesti bikin drama seperti ini, kan nggak ada. Kalau mau mengganti, ya karena hak prerogatif presiden, ya, ketika beliau mau ganti, ya ganti aja. Sama ketika beliau mau mengganti menteri, ya ganti aja, ya. Bahkan sampai ada menteri yang nggak tahu dia diganti katanya, kan, pengakuannya, kan. Iya, masih ngajuin itu, ya. Nah, jadi untuk sekelas seorang presiden tentu tidak perlu membuat drama, ya, karena presiden tidak perlu persetujuan siapapun, presiden tidak perlu harus melihat siapapun. Kalau presiden menilai Kapolri sekarang sudah layak diganti, ya ganti aja. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa keinginan untuk mengganti Kapolri itu bukan dari presiden, bukan dari pemerintah, tapi ada pihak-pihak yang memang ingin menyebarkan informasi seolah-olah ada drama untuk pergantian Kapolri. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat, sebenarnya kita sudah tahu siapa pemain-pemainnya, ya. Bahkan sebelum urusan Kapolri sudah ada para pihak yang
mendorong-dorong pergantian menteri, ya, di mana ada nama-nama sejumlah tokoh yang ya disebarluaskan bakal mengisi posisi kementerian, ya. Artinya ini kan sama, pemainnya masih sama lah, ya. Jadi kita jangan melihat urusan Kapolrinya, tapi melihat bahwa ya ada sekelompok atau ada pihak-pihak yang sekarang ini sedang menyebarkan bahwa akan ada pergantian lagi, ya, menteri, bahkan sudah ya menyebutkan 2 nama gitu, kan. Ya, yang satu untuk ini si A, yang ini si B gitu kan, termasuk Kapolri juga. Jadi ini semua senada. Artinya pemainnya sama yang menyebarkan hal ini. Ya. Itu kita harus melihat dari sisi seperti itu. Tujuannya, kenapa ada begini? Kenapa ada isu? Padahal itu kan hak prerogatif presiden. Dia tidak perlu membuat drama, tidak perlu membuat isu, mau ganti aja gitu kan. Nah, jadi ada yang sibuk membuat drama. Nah, siapa yang membuat dramanya? Sebenarnya masyarakat sudah tahu lah, ya, nggak perlu disebutkan, sudah tahu siapa pemain-pemainnya. Toh orang-orang yang diajuin juga untuk menteri-menterinya masuk juga itu kita sudah tahu terafiliasi kemana gitu kan. Nah, pertanyaannya untuk apa sih? Ini kan pertanyaan ya. Ya, jawabannya adalah ini seperti sebuah puzzle yang setiap puzzle itu mereka punya kerja sendiri-sendiri nih. Ya, nanti akan disatukan puzzle itu. Nah, puzzle pergantian menteri ya dengan pergantian Kapolri itu adalah puzzle yang nanti mereka akan satukan dengan puzzle-puzzle yang lain sehingga ending-endingnya ya bikin isu atau bikin gonjang-ganjing di negara ini tetap terjaga. Ya, jadi pergantian menteri ya sama pergantian Kapolri itu adalah puzzle tersendiri dari beberapa puzzle yang akan disatukan. Termasuk nanti akan disatukan itu adalah ending-endingnya menyalahkan pihak ya, kepolisian untuk urusan penanganan yang terjadi huru-hara malam itu. Kita harus bisa bedakan. Saya selalu mengatakan kalau demonstran itu pelaku demonstran itu atau demonstran itu tidak boleh disamakan dengan pelaku tindakan anarkis yang malam itu, ya. Nah, nanti puzzle-nya akan ke situ. Jadi mereka akan menyalahkan ya keamanan terkait ujung-ujungnya pihak-pihak yang ditangkap ya oleh aparat hukum ketika melakukan kerusakan, pembakaran, provokasi, penyebaran hoax sampai terjadi huru-hara. Ya kan mereka mau minta dibebaskan orang-orang ini. Iya. Nanti ke situ dianggap nanti pihak kepolisian yang menjadi pihak yang disalahkan sehingga ada alasan untuk membebaskan ya para pelaku anarkis. Kesana nanti arahnya nih. Ini makanya saya bilang puzzle-puzzle ini nih, ya. Sehingga kalau urusan Kapolri itu adalah urusan untuk menekan agar supaya membebaskan para pelaku tindak anarkis ini. Termasuk provokator itu adalah pelaku tindakan anarkis, ya. Misalnya ada beberapa influencer yang ditangkap itu adalah pelaku tindakan anarkis dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar sehingga terjadi huru-hara di lapangan. Bukan demonstran. Jadi harus kita pisahkan. Ada demonstran, ada pelaku huru-hara. Nah, yang sekarang ini mereka mau supaya nanti pelaku huru-hara ini dibebaskan atas nama demonstran. Jadi akan ke situ larinya, ya Mas Habibie. Makanya sekali lagi saya sampaikan drama ini mereka ciptakan punya tujuan, ya, punya tujuan di mana ending-endingnya satu membebaskan pelaku anarkis, kedua ending-endingnya ya adalah menjaga agar suasana di negara ini terus serius. Itu sih.
Tapi kalau misalnya mengganti, kira-kira akan seberapa berdampak begitu terkait tadi kan ini niatnya untuk tetap riuh, menjaga keriuhan itu ya, kerusuhan ini bakal tetap terjadi di Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalnya diganti ataupun tidak, itu seberapa berdampak sih, Bang? Sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, setiap mau pergantian Kapolri ada yang beginian, ya kan? Selalu mengatakan, wah kalau nanti Kapolri diganti dampaknya akan lebih baik, selalu begitu, ya. Tapi apa yang terjadi setelah ganti Kapolri, tetap aja mereka serang gitu kan? Jadi nggak akan ada dampaknya. Toh dampak yang pergantian Kapolri itu tidak akan bisa berdampak secara luas karena bagaimanapun Kapolri itu tetap menjalankan protap yang ada, aturan yang ada, undang-undang yang ada. Pak Kapolri sekarang kan tetap ya menjalankan sesuatu berdasarkan aturan yang ada kan. Jadi mau siapapun penggantinya tetap harus mengikuti itu dan tentu arahan dari presiden. Jadi mau siapapun nggak ada masalah, ya. Mau siapapun tidak ada masalah selama Kapolri itu menjalankan kerjanya ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini yang selalu saya katakan bahwa tujuannya mereka membuat drama Kapolri ini, ya kita harus fair aja lah kita bicara bahwa tujuannya menjaga agar supaya tetap gonjang-ganjing dan kedua mereka mau menjadikan pelaku tindak kerusuhan itu sebagai bagian dari perjuangan, seolah-olah mereka aktivis, padahal enggak. Dan harus dilihat kenapa mereka mau membebaskan orang-orang tersebut. Karena yang ditakutkan adalah ketika orang-orang tersebut bicara. Oke, dikorek informasinya. Iya kan? Para pelaku tindakan anarkis ini ditangkap, diproses hukum. Tentu mereka untuk mendapatkan keringanan hukuman, tentu mereka harus bicara kan. Provokator yang ditangkap gitu kan, bisa jadi ketika ditelusuri terus dia akhirnya bicara bahwa misalnya ada pendanaan dari ini yang nyuruh tokoh ini dan segala macam. Begitupun ya para influencer yang ditangkap misalnya, tentu mereka akan bicara ya. Nggak mungkin juga influencer ini kan pembuat konten-konten biasa tiba-tiba mendadak jadi aktivis kan itu biasa main-main receh tiba-tiba kok mau main politik gitu kan. Tentu kan bukan mereka pelaku, otaknya kan bukan mereka gitu kan. Nah inilah yang ditakutkan kalau sampai orang-orang ini yang ditangkap itu bicara ya, memberikan bukti-bukti. Makanya dari isu pergantian Kapolri, lalu ada desakan-desakan untuk membebaskan pelaku tindakan anarkis, itu bukan untuk bangsa dan negara, tapi agar supaya tidak semakin dalam pihak kepolisian mencari siapa otak dari tindakan kerusuhan ini. Tapi sebenarnya untuk mencari atau bahkan menemukan itu kan mudah sebenarnya bagi pihak penegak hukum atau kepolisian, siapa dalang dibalik atau pendesain kericuan atau keriuhan di negara ini kan, Bang? Oh iya, cuma kan pihak kepolisian itu perlu pengakuan, perlu bukti. Ya kan? Kita sudah tahu ini pelakunya, udah jelas lah, pihak kepolisian udah tahu lah siapa itu. Cuma kan aliran dananya misalnya, ya, perintahnya itu kan sebagai bukti bagian dari untuk pihak kepolisian memproses, ya. Ya kalau mereka nggak ngomong, ya pihak kepolisian hanya memproses tindakan mereka saat itu aja. Misalnya yang ngebakar ya diproses pembakarannya. Anak buahnya levelnya. Iya, ya. Ya sama kayak pengedar narkoba. Iya. Ketika dia tidak ngomong siapa bandarnya, tetap dia dihukum karena mengedarkan kan. Nah, bandarnya ini yang lagi dikorek-korek sama pihak kepolisian. Ini berbahaya ya bagi pelaku utamanya lah ya. Kalau sampai ini proses dan orangnya ini akhirnya bicara, bahaya bagi mereka. Karena kan yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian hanya bukti kan. Ya, ada 2 bukti aja kena itu.
Tapi kalau sejauh ini suara-suara dari pemerintah ini kan mengarah pada satu mafia besar itu kan Bang ya, yang sempat dimention inisial R itu kan, ramai. Apakah memang kira-kira ya menjurus ke sana begitu? Ya makanya siapapun ya, mau Oke. R ke, mau A ke, mau S ke ya, apapun, pihak kepolisian itu sudah tahu, negara sudah tahu, ya. Hanya Cuma perlu kan kalau pembuktian. kita bicara negara Indonesia kan negara hukum, maka menindak seseorang yang walaupun kita sudah tahu dia pelakunya, harus ada buktinya kan, ya. Makanya kenapa kalau di kasus-kasus misalnya pembunuhan ada pengacara nih, pengacara kan selalu bilang sama kliennya, kamu jangan bohong sama saya, kamu akui apa perbuatanmu biar saya bantu, ya. Artinya kan sudah tahu ini pelakunya gitu kan. Nah, begitupun pihak kepolisian, dia udah tahu nih, ini saya udah tahu ya, kemana arahnya kita tahu. Cuma kan harus ada pengakuan ya, harus ada bukti misalnya transfer, harus bukti apapun lah ya, yang mengarah untuk menciduk apa namanya bandarnya lah gitu. Iya. Nah, ini yang ditakutkan dan makanya kenapa disesalkan tuntutan para influencer itu ya 17 plus 8 ya cocokologi itu salah satunya membebaskan pelaku demonstran ya, yang pelaku ditahan. tindakan anarkis itu. Nah, itu berbahaya ya. Makanya saya juga menghimbau kepada Pak Menko, Pak Yusril untuk jangan menerapkan restoratif justice ya. Karena restoratif justice itu jangan dipergunakan untuk pelaku tindak kejahatan. Yang jelas-jelas ya, yang disengaja ya. Kalau restoratif justice itu dipergunakan misalnya ada nenek-nenek dia curi singkong karena lapar, itu boleh diterapkan restoratif justice. Nah, kalau orang yang membakar, merusak ya atau menjarah, itu kan mereka dengan sadar melakukannya, jangan diampuni. Ya, makanya ya titip pesan juga ya Pak Yusril, jangan juga nanti menerapkan restoratif justice kepada pelaku tindak pidana gitu. Itu sih. Tapi mereka ini kan sebagian juga ada yang kurang paham sebenarnya esensi dari demo, hanya ikut-ikutan gitu kan Bang kelompoknya. Hanya ikut-ikutan kelompok diperintah misalnya bakar itu ikut, bakar jarah itu ikut jarah. Ya. Gitu nggak sih sebenarnya? Ya begini, kebodohan mereka terus diampuni gitu, ngapain gitu? Manusia normal ya, kita orang berpendidikan dari sekolah dari kecil semua, tentu baik dari pendidikan di sekolah maupun pendidikan agama sudah jelas merampok, mencuri, merusak, membakar itu kan salah, pengetahuan umum lah ya dari kecil ya. Terus akhirnya atas nama karena mereka disuruh, terus mereka akhirnya bisa bebas. Loh, kalau begitu semua pengedar narkoba bisa bebas dong. Dia bilang saya cuma disuruh gitu. Iya. Saya cuma disuruh nganter ini. Nah kalau yang itu saya cuma disuruh bakar, loh, terus bebas. Ya nggak bisa begitu. Artinya kita tidak bisa juga mengampuni atau ya menormalkan tindakan tersebut. Semuanya tetap harus ada proses hukumnya. Makanya selalu saya bilang, banyak media termasuk para pejabat kita salah dalam mengartikan para demonstran. Ya, seolah-olah yang malam itu yang bikin rusuh itu demonstran, bukan. Iya. Demonstran itu adalah orang yang ya melakukan unjuk rasa, menyampaikan pendapat berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 98, di mana mereka ketika mau melakukan demonstrasi, mereka memberitahu ke pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian turun ke lapangan untuk menjaga agar supaya para demonstran dalam menyampaikan pendapatnya dilindungi. Itu tugas kepolisian saat itu. Setelah jam 6, ya, makanya sebelum jam 6, baik mahasiswa, baik ojol, baik buruh, itu bubar kan, selesai. Nah, berganti dengan orang-orang yang melakukan tindakan anarkis. Itu bukan demonstran sudah.
Ya. Oke. Karena di dalam itu mereka tidak menyuarakan tuntutan apapun, rusak aja. Nah masa kita orang melakukan kerusakan terus kita ampuni, kita bahkan ada yang ingin menjadikan mereka sebagai pahlawan, kan itu lucu aja gitu, nggak normal lah. Iya. Oke Bang, ini kita kembali ke isu pergantian Kapolri ya. Nah ini isu ini juga disebut-sebut untuk membersihkan geng-geng Solo atau tanda kutip orang-orang Pak Jokowi. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit ini kan orang dari Solo waktu itu kan, yang awal Pak Jokowi juga. Nah, kira-kira menurut pandangan Bang Teddy seperti apa? Ya. Apakah ini upaya bersih-bersih orang Pak Jokowi di pemerintah atau gimana? Ya sekali lagi kan saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan soal geng Solo itu kan adalah ciptaan ya, kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi dan tidak suka dengan kehidupan bernegara yang aman dan lancar kan. Mereka yang menciptakan kan soal geng Solo ya. Jadi kalau bicara wah ada geng Solo dibersihkan, saya mau tanya begini, kita pakai logik aja. Ibu Sri Mulyani itu masuk geng Solo apa geng Pak SBY? Iya, sudah berperiode-periode. Iya kan? Iya. Nah, apakah beliau nih adalah orang yang termasuk dalam geng Solo? Sedangkan dia sebelumnya di Pak SBY juga. Dan akhirnya di Pak Prabowo kan. Jadi yang menciptakan soal geng Solo kan mereka sendiri nih ya, orang-orang itu. Lalu coba kita lihat menteri pertama yang di ini Pak Prabowo itu kalau nggak salah siapa ya, menteri reshuffle. Ya reshuffle gitu kan. Mendikbudristek waktu itu. Iya kan. Itu apakah geng Solo juga gitu. Terus apalagi yang kebetulan yang diganti itu adalah orang-orang yang memang dilihat dari kinerjanya kan. Oke. Ya, dari kinerjanya Pak Prabowo mungkin melihat wah ini kinerjanya nggak oke gitu. Jadi Pak Prabowo karena bukan yang menciptakan soal geng Solo, Pak Jokowi yang bukan menciptakan geng Solo, ya pokoknya siapa yang menilai kinerjanya nggak oke ya diganti, nggak ada masalah bagi beliau gitu kan. Dan urusan geng Solo ini makanya saya selalu mengatakan kenapa kita harus membicarakan soal geng Solo padahal kita tidak menciptakan kata itu gitu ya. Jadi untuk apa? Terus apa urusannya? Tanyaannya apa urusannya? Urusan geng Solo, maksudnya orang-orang yang pernah jadi menteri Pak Jokowi, lalu seolah-olah itu masih melekat dengan Pak Jokowi. Apa untungnya? Apa yang mau gini? Kalau dia orang Jokowi, misalnya ya, apa keuntungan Pak Jokowi ketika ada menteri yang mantan menterinya di pemerintahan? Apa untungnya? Kita bicara akal sehat aja, nggak ada untungnya. Toh, Pak Prabowo dan Pak Jokowi harmonis. Pak Jokowi berkunjung ke Pak Prabowo pun begitu, telepon-teleponan dan segala macam. Jadi urgensinya menempatkan, ya kan kita begini nih, logikanya gini. Kita menempatkan orang kita biar bisa ngacak-ngacak di sana, kan begitu kan? Iya. Misalnya di perusahaan nih, coba kamu masuk perusahaan itu, kamu daftar, biar nanti kamu kasih info ke saya nih, ya, kasih info ke saya, nanti saya bisa mengalahkan harga dari perusahaan itu. Nah sekarang pertanyaannya untuk apa Pak Jokowi ya naruh orang? Terus untuk apa kalau sampai dikasih data gitu? Iya. Ke Pak Jokowi? Misalnya untuk tetap mencengkramkan tangannya di pemerintahan saat ini gitu Bang, untuk tetap menjaga kekuasaan begitu barangkali. Apa Pak Jokowi kekuasaannya apa sekarang? Nggak ada. Yang menciptakan seolah-olah Pak Jokowi berkuasa kan mereka. Iya. Yang menciptakan Pak Jokowi seolah-olah mengatur Pak Prabowo mereka. Ya.
Yang menciptakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi hubungan yang nggak bagus kan mereka. Terus ya biarin aja mereka bermasturbasi dengan pemikiran mereka. Ya kita ngapain kita mikirin? Toh mereka sedang bersenang-senang dengan diri mereka sendiri, ngapain kita pikirin? Jadi saya selalu mengatakan tidak perlu kita glorifikasi apa bahasanya, sebutan-sebutan mereka soal geng Solo, mengglorifikasi bahwa atau Pak Jokowi dan Pak Prabowo bermasalah, terus menteri-menterinya agar supaya bisa mencengkram, itu kan ciptaan ya kelompok-kelompok sana, dan kita tidak perlu membantu untuk mempromosikan ya bahasa-bahasa yang mereka ciptakan. Jadi itu sih. Tapi isunya orang dekat Pak Prabowo ini juga nggak senang atas dominasi geng-geng Solo atau orang-orang Pak Jokowi di lingkaran yang Pak kata Jokowi. yang ciptakan mereka kan juga kan? Ya kemungkinan itu sih Bang ya. Memang mereka yang ciptakan. Makanya saya kembali lagi ya apa yang saya sampaikan di awal, bahwa kita lihatlah, ini kita bisa dengan mata telanjang melihat siapa sih orang-orang itu. Ya sekarang orang-orang itu yang sekarang sedang mengajukan, ya sedang bikin framing, bikin isu bahwa si ini ya mantan menteri ini yang bakal masuk di kabinet. Ya. Terus mantan menteri ini yang bakal masuk kabinet ya. Nanti Kapolri si ini yang bakal masuk. Yang sudah jelas-jelas ya bertentangan semua lah ya. Ya jadi mereka yang ciptakan kan itu agar supaya itu ada gitu. Ya terus ngapain kita mempermasalahkan sesuatu yang mereka ciptakan? Pak Prabowo berkali-kali mengatakan, bahkan saya bisa mengatakan Pak Prabowo sudah dalam tanda kutip berlebihan ya dalam menyampaikan atau dalam memutihkan atau apa bahasanya ya, melemahkan isu soal beliau dengan Pak Jokowi bermasalah, renggang dan segala macam. Dan Pak Prabowo menunjukkan bahwa selain dia bicara, dia menunjukkan dia berkunjung ke Pak Jokowi. Pak Jokowi akhirnya ini. Sebenarnya kan Pak Prabowo bisa aja tidak bicara soal itu kan. Tapi kan Pak Prabowo melihat jangan ketika beliau diam akhirnya isu atau framing ini semakin besar gitu kan. Padahal beliau dan Pak Prabowo tidak ada permasalahan, dan Pak Jokowi kan sudah selesai ya, dalam arti sudah tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk jadi presiden. Ya. Nah, orang-orang pernah berpikir nggak ya bahwa kalau Pak Jokowi bisa lebih hebat dari Pak Prabowo, tetap ending-endingnya dia nggak akan bisa jadi presiden kan? Terus untuk apa? Gitu. Ya, mungkin kan masih ada anaknya barangkali, jadi keluarganya bisa tetap melanjutkan pengaruh dan kuasa Pak Jokowi barangkali. Ini kan bukan kerajaan, gitu kan? Jadi kalau nanti 2029 ya, misalnya di 2009 karena semua partai politik boleh mencalonkan, ya bisa jadi Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Mas Gibran, bisa jadi Pak Prabowo masih tetap berpasangan dengan Pak Gibran, atau Pak Gibran juga misalnya mencalonkan diri sendiri. Ini sesuatu yang saya bilang tadi, tidak perlu ikut Pak Jokowi ada di kekuasaan. Kalau orang mau milih Pak Gibran ya mereka akan pilih aja, atau mereka akan memilih Pak Prabowo di pemilu 2029, mereka akan memilih aja. Jadi selalu kita harus balik lagi menggunakan logika ya, bahwa kepentingan-kepentingan seorang Pak Jokowi itu secara politik sudah nggak ada, karena dia sudah selesai dan menduduki posisi tertinggi di negara ini. Jadi kecuali Pak Jokowi misalnya masih ada kayak Trump ya, Donald Trump waktu itu kan di satu periode kalah masih bisa lanjut, nah itu baru boleh kalian bikin isu sana sini itu boleh. Tapi ketika orang yang sudah tidak punya
kesempatan untuk jadi presiden lagi untuk apa? Mungkin untuk anaknya tadi, Bang. Ya kan anaknya kan Karena kan masih dia bisa apa? berpotensi. Pertanyaan bisa Membantu, apa? mendorong begitu. Ya kan tetap ending-endingnya kan semua partai politik yang mengusulkan. Ending-endingnya yang memilih nanti rakyat. Oke. Ya. Kalau Pak Jokowi misalnya beneran ya melakukan itu cawe-cawe, malah semakin merusak nama Gibran. Ini dong. Ya. Akhirnya orang melihat, loh ini Pak Jokowi ngapain sih ya mau merusak Pak Prabowo? Yang jelek siapa? Ya Gibran. Jadi apa namanya? Kalau kita berpikir sehat, agak sulit ya kalau Pak Jokowi sampai mau apa namanya membuat sebuah gerakan ya, yang hanya untuk mengupgrade Mas Gibran itu agak sulit ya, karena cara yang paling hebat, cara yang paling bagus agar supaya Mas Gibran cemerlang adalah dengan membiarkan Mas Gibran bekerja sebagai wakil presiden. Ya, nggak perlu cawe-cawe, nggak perlu aneh-aneh. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling tepat kalau nanti misalnya Mas Gibran ingin bertarung di 2029. Tapi saya lihat malah di 2029 sih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini masih akan jadi satu paket. Satu paket ya. Saya lihat. Saling melengkapi. Oke Bang, kira-kira Bang terkait dengan Kapolri ini, misalnya kalaupun Jenderal Listio Sigit ini diganti, seberapa berpengaruh sih pergantian ini terhadap dinamika politik secara nasional? Nggak akan berpengaruh apa-apa, sama sekali nggak akan. Ya, itu yang saya bilang tadi. Pak Kapolri yang sekarang diganti, ya, toh tetap dia akan menjalankan protap dan aturan yang pernah dijalankan oleh Pak Kapolri sebelumnya, ya kan? Jadi ini kan sebenarnya hanya bagaimana memimpin sebuah institusi yang bernama Polri, ya, di mana setiap Kapolri itu menjaga bagaimana tim di bawahnya, pihak kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan fungsinya cuma itu aja sebenarnya kan, ya, menjaga, dan tentu sesuai dengan arahan dari presiden. Jadi Kapolri itu bukan apa ya, bukan ekonom ya, atau bukan orang yang punya perusahaan besar yang mempengaruhi ekonomi dunia ya, ekonomi di Indonesia ya. Artinya kalau misalnya nih sebuah orang yang punya perusahaan yang 30% atau 40% menyumbang ya pajak di Indonesia, lalu itu ada pergantian, terus manajemennya berubah, cara kerja perusahaan berubah. Nah, itu baru boleh dibilang ada pengaruhnya ada besar. Pengaruhnya ya. Tapi kalau untuk Kapolri nggak ada. Tapi dulu itu kan sempat ramai juga ya Bang, ada partai tanda kutip coklat ya, sudah ramai kan bahas, bahkan DPR juga kan menyinggung soal itu. Apakah dengan pergantian ini akan berdampak juga terhadap stigma seperti itu? Ya kan stigma partai coklat kan, itu kan dibikin oleh orang-orang kalah kan waktu itu, ya. Kita open aja. Mereka kalah, sebelum bertarung mereka udah tahu mereka kalah, gitu. Artinya mereka ingin menang dengan cara yang kotor. Caranya adalah menyampaikan soal partai coklat. Sayangnya, itu saya bilang tadi, yang menyebarkan ini orang-orang yang bisa dikatakan bodoh. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa nanti bahaya nih kalau misalnya kepolisian bermain, nanti mereka akan menyuruh institusi untuk mencoblos pihak tertentu. Bodoh kan? Saya bilang kenapa? Karena polisi tidak bisa mencoblos. Itu adalah kesalahan mereka gitu. Nah, kebodohan itu yang disebarluaskan dan diterima oleh orang-orang bodoh lain.
mereka mengglorifikasi, menyebarkan, wah nanti pihak kepolisian ini akan mencoblos juga nih. Bayangkan polisi semua mencoblos. Lah, sudah tahu polisi nggak bisa mencoblos. Nah itulah yang akhirnya muncul namanya Partai Coklat. Oke. Ya, seolah-olah mereka yang akan mencoblos pihak tertentu untuk pemenangan pihak tertentu. Nah ini diciptakan oleh kelompok atau para pihak yang sudah tahu bahwa calon mereka tidak bisa dijual, calon mereka lemah, calon mereka sama sekali tidak punya kemampuan. Nah, mereka mencoba agar supaya calon ini bisa menang ya dengan cara kotor itu, ya, dengan menyebarkan soal isu Partai Coklat. Oke. Sayangnya bodoh. Jadi harusnya lebih smart dikit gitu ya, Bang. Oke, mungkin menurut Bang Teddy nih terakhir, ada nggak ya kriteria sebagai Kapolri yang ideal untuk dipilih atau disarankan ke Pak Prabowo? Karena sejauh ini kan ada 2 nama tuh yang santer beredar. Ada S sama kalau nggak salah D inisialnya. Ini Komjen S sama Komjen D. Nah, kalau versi Bang Teddy sendiri kira-kira ada nggak sih yang ideal untuk menggantikan Kapolri ini? Ya idealnya adalah Kapolri kalaupun diganti, idealnya adalah sesuatu yang menurut Pak Prabowo ideal. Itu yang paling ideal. Ya. Karena ideal menurut saya, menurut pengamat politik, menurut si Anu itu adalah sesuatu yang tidak ideal. Termasuk ketika saya ngomong itu adalah sesuatu yang tidak ideal. Kenapa? Karena yang paling sosok yang paling ideal adalah orang yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Itu yang paling ideal. Iya. Gitu. Karena itu akan menjalankan perintah Pak Prabowo ya. Iya. Oke. Itu yang paling ideal. Oke, mungkin itu perbincangan kita kali ini terkait isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit. Terus ikuti perbincangan tentang isu-isu yang hot di program Persepsi. Salam.